Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kakak harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita ambil sikap doa yang benar. Ikutin kakak berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh datang kembali kepada Engkau. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi remah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sih bahwa Tuhan Yesus tuh ingin banget kalian itu menceritakan tentang dirinya kepada banyak orang. Nah, mungkin kalian merasa kalian masih terlalu kecil, nggak tahu apa-apa, dan belum berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus ke setiap orang. Nah, hari ini kita mau melihat nih, bagaimana Tuhan tuh memakai orang yang sangat berdosa untuk melayani Dia. Siapakah dia? Yaitu Petrus. Jadi setelah Tuhan Yesus mati dan murid-muridnya itu seharusnya memberitakan Tuhan Yesus kepada siapapun. Namun, Petrus justru mengajak murid-muridnya yang lain tuh untuk menjala ikan. Petrus merasa putus asa sekali karena sekarang Tuhan Yesus sudah nggak bersamanya lagi. Mereka nggak tahu gimana caranya bisa dapetin uang dan makanan. Karena biasanya mereka saat bersama Tuhan Yesus, semuanya itu menjadi mudah. Namun ketika Tuhan Yesus nggak ada, mereka merasa menjadi sangat sulit. Petrus sudah nggak tahu lagi apa yang ia harus lakukan, apalagi ia telah menyangkal Tuhan. Namun ketika Petrus dan murid-muridnya sedang menjala ikan, mereka nggak dapet ikan sama sekali. Dan mereka tuh bingung. Aneh ya, kemana perginya ikan-ikan itu? Dan mereka dengan semangat nih awalnya. Mereka terus mau mencari ikannya, menangkap ikan itu. Tapi akhirnya mereka kembali sedih. Karena nggak mendapat apa-apa. Tidak ada satu tangkapan ikan sama sekali. Akhirnya, tiba-tiba datanglah sosok Tuhan Yesus. Berdiri di pantai. Tapi murid-muridnya itu tidak mengenali bahwa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk melempar jala di sebelah sisi kanan perahu. Dan ketika murid-muridnya itu melihat dan sudah tahu nih bahwa ini kayaknya Tuhan Yesus, mereka langsung mematuhinya. Akhirnya Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia langsung mengenakan pakaiannya karena ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang langsung nih dengan perahu karena mereka nggak jauh dari daratan. Dan mereka akhirnya sudah menebarkan jala, penuhlah jala itu dengan ikan. Ikannya mereka tangkap banyak sekali. Ketika mereka tiba, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada roti dan ikan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berkata, "Siapakah engkau?" Siapakah engkau? Tidak ada. Karena mereka sudah tahu bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian maju, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Beserta dengan ikannya juga. Itulah kali ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri setelah ia bangkit dari antara orang murid kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus akhirnya menyuruh Petrus dan berkata, "Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus berkata lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Tuhan Yesus berkata lagi kedua kalinya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus lagi nih, gembalakanlah domba-dombaku. Akhirnya Tuhan Yesus melihat untuk ketiga kalinya bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka hatinya Petrus merasa sedih dengan Tuhan Yesus berkata sebanyak 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Petrus sudah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, ia juga mengajak murid-muridnya yang lain menjala ikan dan tidak memberitakan mengenai Tuhan Yesus pada orang lain. Tapi Tuhan Yesus, meskipun tahu ia berdosa, Tuhan Yesus tetap memilih Petrus untuk melayani domba-dombanya dan mengembalakan domba-dombanya. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus memberitakan Injil kepada orang lain? Alkitab mencatat bahwa pada hari itu ada ribuan orang banyak sekali yang percaya dan mau dibaptis. Luar biasa bukan? Tuhan kita sangat baik. Lewat ke firman ini, maka kita bisa belajar bahwa Tuhan memilih orang yang berdosa, tapi ia membantu orang tersebut untuk balik lagi ke jalan Tuhan. Demikian jugalah hidup kita adik-adik semuanya. Kita juga manusia berdosa, kita juga diampuni oleh Tuhan, dan kita boleh hidup di dalam Tuhan dengan hidup yang baru. Kita boleh percaya dan boleh dibaptis. Nah, adik-adik, sekarang kita mau hafal ayat. Siapa di sini yang sudah siap hafal ayat? Oke, kita baca ayatnya bareng-bareng ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik. Waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran dan pengajaran. Kita ulang lagi ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran dan pengajaran. Jadi, mari kita belajar lewat firman ini. Meskipun kita orang yang berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita dan kita harus berani untuk belajar mengabarkan Injil kepada sesama kita. Baik teman-teman kita, papa mama kita, dan orang-orang di sekitar kita. Oke, adik-adik yuk kita masuk dalam doa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk memberitakan firman-Mu Tuhan kepada setiap orang. Ajar kami untuk berani berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.